Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana tutorial menggunakan Photon. Yang pertama, kita login menggunakan email dan password yang sudah kita daftarkan untuk registrasi Photon. Setelah itu, maka akan tampil pada tampilan Photon seperti ini. Yang pertama, perlu kami jelaskan di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu home, yang kedua yaitu template. Template ini adalah pilihan-pilihan template yang disediakan oleh Photon. Yang ketiga yaitu import. Kita bisa mengimport atau memasukkan template yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu create, dimana untuk membuat serial video Photon ini kita bisa mengambil yang ketiga ini yaitu create. Oleh karena itu, kita di sini ada 3 pilihan. Kita bisa memilih yang sesuai dengan durasi atau ukuran layar kita. Misalnya, kita pilih yang kedua yaitu horizontal. Lalu kita klik di sini. Karena Photon ini merupakan aplikasi berbasis web atau langsung menggunakan sarana internet, maka ada jeda pada saat kita memilih fitur-fitur yang ada pada Photon. Nah, pada saat kita memilih create, kita langsung disediakan berbagai macam gambar yang sudah disediakan oleh Photon ini. Kita bisa memilih salah satu atau kita bisa mengabaikannya. Kalau di sini saya akan mengabaikan saja. Yang selanjutnya, setelah tadi kita memilih create, kita akan ditampilkan oleh layar putih. Nah, di mana layar putih ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat animasi atau materi-materi pelajaran yang akan kita jadikan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Apabila kita mau menambah slide, kita bisa klik tanda plus di sini. Yang selanjutnya, di sebelah kanan ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita tambahkan untuk menambahkan pada layar putih ini. Yang pertama, di sini ada background. Jadi nanti kalau kita mau mengganti background, maka kita bisa memilih ini. Yang selanjutnya kita mau menambahkan teks, ya. Lalu di sini ada karakter, lalu props. Kalau kita mau menambahkan gambar, di sini kita tinggal insert gambar, insert video, dan insert suara. Langsung saja, ini perlu kami contohkan. Yang pertama yaitu kita untuk mengganti background. Kita mau menggunakan background yang mau kita tambahkan secara pribadi, misalnya foto. Lalu di sini juga sudah disediakan background, ada gambar-gambar ini ya. Nah, misalnya kita pilih salah satu saja, misalnya ini. Kita tinggal klik saja. Nah, secara otomatis maka background putih tadi akan berubah menjadi background sesuai yang ada pada layar di samping ini. Lalu kita mau menambahkan foto. Nah, untuk foto kita bisa upload foto. Misalnya kita mau menambahkan logo P4TK IPA. Kita mau menambahkan logo Didamba, itu nanti kita bisa upload di sini. Nah, atau ini ada beberapa pilihan yaitu capture. Kita bisa menggunakan layar pada laptop atau kamera pada laptop. Lalu upload. Nah, kita pilih yang ini, upload. Nah, ini loading ya, karena berbasis web. Nah, kita tinggal memilih gambar mana yang akan kita masukkan. Misalnya saya mau menentukan gambar Einstein. Nah, gambar Einstein sudah muncul. Nah, kalau kita mau menambahkan teks, misalnya ini ada beberapa pilihan teks, misalnya ada add text, subscribe, atau beberapa contoh pilihan teks. Nah, kalau ini saya mau add text saja langsung, misalnya science. Nah, untuk pemilihan add text ini ada beberapa macam pilihan. Yang pertama ini ada hurufnya,
huruf besar, bold, huruf miring, garis di bawah. Nah, ini bisa kita, ini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, ukuran huruf. Nah, ini fasilitas pada saat kita add text, misalnya kita. Nah, setelah itu hurufnya ini bisa kita geser-geser sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan hasil Poton yang sudah kami buat ini. Jadi setelah tadi kita login, maka di sebelah kanan ini ada beberapa Poton hasil kerja kita. Ini tadi yang saya contohkan tadi, karena otomatis sudah masuk ya karena sudah di web. Nah, ini akan saya perlihatkan tentang hasil yang sudah kami buat dari kemarin. Nah, ini kemarin itu kita buat, jadi yang pertama kita buat teksnya dulu, lalu yang kedua kita dubbing. Karena slide-nya terlalu banyak, maka suara-suaranya pun juga harus disesuaikan. Jadi durasi teksnya harus kita sesuaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ada pada slide ini adalah hasil. Ini kita akan belajar materi. Nah, ini ya, ini hasil Poton yang sudah saya buat. Jadi sudah kami buat kemarin. Nah, misalnya kita mau, misalnya, nah ini kita contohkan saja langsung saja ya. Ini kita edit. Nah, tunggu sebentar karena kita masih berbasis web, maka ini menunggu jaringan. Semakin cepat jaringan, maka kita menggunakan Poton itu lebih cepat. Jadi ini salah satu kelebihan dan kelemahan. Kalau kelebihannya, kalau berbasis web, maka dimanapun kita login, pakai laptop apapun, pakai komputer apapun, maka hasil kerja kita sudah ada. Tapi kalau itu berbasis install di laptop tertentu, laptop kita, maka kita login pakai laptop yang lain, komputer yang lain tidak bisa. Tetapi kelemahannya yaitu kita harus menggunakan jaringan internet yang kuat. Nah, ini ya, ini hasil kemarin saya sudah buat ini sudah bertubi-tubi, ini udah bertubi-tubi, udah berbagai macam kali panjang kali lebar untuk diedit ya, karena setiap dubbing itu harus kita sesuaikan dengan durasi. Nah, ini jadi setiap slide ini itu kita bisa insert. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita insert orang ini, maka kita insert karakter di sini. Nah, ini ada beberapa macam gambar ya. Nanti kita pilih karakter kita, misalnya laki-laki bisa kita tampilkan, atau perempuan atau anak-anak, itu bisa kita sesuaikan. Lalu yang kedua, insert suara kan. Insert suara, kita insert suaranya di sini, sound ya. Jadi soundnya. Jadi, nah, lalu setelah itu insert, kita bisa insert picture-nya. Ada beberapa gambar, ada gambar di Damba, P4TK IPA, ada gambar logo-logo yang lain, itu bisa kita insertkan di sini. Nah, untuk gambar-gambar ini ada yang sudah disediakan di Poton, ada yang bisa kita insert. Kita bisa cari di Google, jadi kita banyak sekali. Nah, setelah itu kita menambahkan slide. Jadi kalau menambahkan slide, kita tinggal diklik ini, klik tanda plus pada logo ini, otomatis akan nambah slide. Misalnya saya contohkan satu ya, ini misalnya kita mau record, ini sudah ada, coba kita tampilkan ya. Ketika malam hari kita menatap peluang dalam suara, Nah, ini tampak jelas contohnya. isi alam semesta. Di dalamnya ada tata surya. Nah, ini Lalu, apa yang dimaksud dengan tata surya? Nah, ini jadi dalam pembuatan Poton itu memang kita harus sabar. Yang pertama, kita insert dulu gambar-gambarnya. Setelah kita insert gambar-gambarnya, kita masukkan teksnya. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, setelah itu kita insert atau kita dubbing suara. Itu di Poton ini ada fasilitas dubbing, tapi untuk dubbing ini kita
per slide. Jadi kalau kita misalnya saya ini ada 19 slide, maka kita melakukan 19 kali dubbing, dimana untuk dubbing ini kita sesuaikan dengan durasi slide-nya. Misalnya untuk slide yang pertama ini durasinya adalah 1 menit 50 detik. Oleh karena itu, untuk dubbing suara yang kita lakukan, kita minimal kurang dari ini. Kalau nanti sama atau melebihi, maka suaranya akan hilang. Itu seperti itu. Lalu slide yang kedua. Slide yang kedua. Nah, itu juga sama. Jadi kita buat satu persatu sampai dengan slide kita selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi foto. Oleh karena itu, apabila hal-hal yang kurang jelas bisa kita pelajari kemudian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.